Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dasar-dasar ilmu pendidikan. Saya yang bernama Atira Dewi membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir semester dasar-dasar ilmu pendidikan dengan judul Kumpulan Materi Kuliah DDIP bagian kedua. Pada video kali ini ada 8 materi yang akan dibahas. Yang pertama mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang kedua pemikiran-pemikiran dalam pendidikan, yang ketiga tokoh pendidikan berpengaruh di Indonesia, yang keempat permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, yang kelima ada faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan, yang keenam upaya-upaya pembaruan pendidikan, yang ketujuh peran TIK dalam pendidikan dan pembelajaran, dan yang terakhir itu tentang tanggapan roadmap pendidikan 15 tahun ke depan dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi yang pertama mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu apa pengertian dari sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem itu berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kemudian kita juga harus tahu pengertian dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa, dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jalur pada pendidikan nasional itu ada 3. Yang pertama ada jalur pendidikan formal, yang kedua ada jalur pendidikan non formal, yang ketiga ada jalur pendidikan informal. Jenjang pendidikan nasional juga ada 3. Yang pertama ada jenjang pendidikan dasar, yang kedua jenjang pendidikan menengah, yang ketiga ada jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari program pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum, yang kedua ada pendidikan kejuruan, ketiga pendidikan luar biasa, keempat pendidikan kedinasan, kelima pendidikan keagamaan, keenam pendidikan profesi, dan yang terakhir adalah pendidikan vokasi. Ada beberapa standar-standar nasional pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, kedua standar isi, ketiga standar proses, keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, keenam standar pengelolaan pendidikan, ketujuh standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Kita juga harus tahu apa tujuan dari pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi sistem pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dasar dari pendidikan nasional itu di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya seperti pada rumah atau gedung, maka fondasilah yang menjadi dasarnya. Nah, pada materi yang kedua itu tentang pemikiran terhadap pendidikan. Nah, pemikirannya ini ada 2, ada pemikiran klasik, ada pemikiran baru. Nah, pemikiran klasik yang pertama itu ada aliran empirisme. Secara etimologis, istilah empirisme ini berasal dari kata Yunani yaitu emperia yang artinya pengalaman. Menurut konsep ini, pendidikan itu adalah maha kuasa dalam membentuk anak didik menjadi apa yang diinginkannya. Aliran ini menyatakan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Pemikiran klasik yang kedua ada aliran nativisme. Nativisme ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata natus, yaitu lahir,
dan nativis, yaitu pembawaan yang ajarannya memandang anak manusia itu sejak lahir telah membawa suatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Ada salah satu tokoh dari aliran ini yaitu J.J. Rousseau. Beliau ialah ahli filsafat dan pendidikan dari Prancis. Ia berpendapat bahwa betapa pentingnya inti privasi atau jati diri manusia. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan seorang anak yang memiliki kemiripan dengan kedua orang tuanya secara fisik, serta mewarisi bakat-bakat dari kedua orang tuanya, tetapi pembawaan tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Pada pemikiran klasik yang ketiga ada aliran naturalisme. Naturalisme ini berasal dari bahasa Latin dari kata nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Filosof kebangsaan Prancis ini, aliran ini dinamakan juga oleh negativisme, ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama dari aliran ini ialah dalam mendidik seseorang, kembalilah kepada alam, agar pembawaan seseorang itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Pemikiran kelas yang terakhir yaitu keempat, ada aliran konvergensi. Konvergensi ini berasal dari kata convergere yang berarti penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil. William Starr mengatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dibawa sejak lahir itu merupakan petunjuk-petunjuk nasib manusia yang akan datang dengan ruang permainan. Dalam ruang permainan itulah terletak pendidikan dalam arti yang sangat luas. Pada pemikiran baru itu yang pertama ada pengajaran alam sekitar. Konsep pengajaran alam sekitar ini diilhami oleh kata-kata yang dipetik dari Immanuel Kant. Pengertian tanpa pengamatan adalah kosong, dan pengamatan tanpa pengertian adalah buta. Hal ini berarti bahwa antara pengamatan dengan pengertian harus terjalin hubungan yang saling menunjang dan saling memperkuat. Pemikiran baru yang kedua ada sekolah kerja. Aliran ini memandang penting antara seorang individu dengan masyarakat dalam menunjang proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus seimbang, yaitu untuk kepentingan individu dan untuk kepentingan masyarakat. Pemikiran baru yang ketiga ada pengajaran pokok. Langkah-langkah pokok pengajaran proyek adalah persiapan, kegiatan belajar, dan penilaian. Pemikiran baru yang keempat ada homeschooling. Homeschooling atau HS adalah model alternatif belajar selain sekolah. Tak ada sebuah definisi tunggal mengenai homeschooling. Selain homeschooling, ada istilah home education atau home-based learning yang digunakan untuk maksud yang kurang lebih sama. Dalam bahasa Indonesia ada yang menggunakan istilah sekolah rumah. Pemikiran baru yang kelima adalah sekolah alam. Sekolah alam adalah sebuah sekolah di Indonesia yang terletak di beberapa kota memiliki sekolah alam dengan nama sendiri. Salah satu yang terkenal ada Sekolah Alam Indonesia dari Jakarta. Pemikiran baru yang ketujuh ada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini adalah bentuk dari penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Masuk kepada materi ketiga yaitu tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, yang kedua Muhammad Syafi'i, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang terakhir ada Rahmat El-Yunusiyah. Tokoh yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Dia ini berpengaruh karena mendirikan Taman Siswa. Nama aslinya itu adalah Suwardi Suryaningrat, itu namanya Ki Hajar Dewantara. Dia adalah putra kedua dari KPH Suryaningrat, cucu dari Pakualam III. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Setelah genap 40 tahun, ia diganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia memasuki sekolah rendah Belanda dan kemudian pindah ke Austria di Magelang. Berbagai macam pekerjaan telah dicobanya, dari menjadi pegawai pabrik gula di Banyumas, pindah menjadi pegawai di apotek Redcam, Raja Farma. Kemudian dia menjadi wartawan dan memasuki gelanggang politik. Sekembalinya ke tanah air bersama rekan-rekannya, R.M. Suwardi Suryaningrat mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Perguruan ini mendidik para siswanya untuk memiliki nasionalisme sehingga mau berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.
Demi memuluskan langkah-langkahnya, RM Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang bangsawan yang berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta dan dengan gelar RM di depannya, dia kurang leluasa bergerak. Taman siswa yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara ini memiliki 5 asas pendidikan. Yang pertama ada asas kemerdekaan, kedua asas kodrat alam, yang ketiga asas kebudayaan, yang keempat asas kebangsaan, yang kelima ada asas kemanusiaan. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Syafei. Dia mendirikan INS di Kayu Tanam. Muhammad Syafei mendirikan sekolah INS yaitu Indonesian Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam sebab sekolah ini didirikan di Kayu Tanam. Maksud utama Syafei adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja. Adapun tujuan dari INS itu adalah untuk mendidik anak-anak ke arah hidup merdeka melalui pendidikan hidup mandiri, untuk menanamkan kepentingan kepada diri sendiri, membina kemauan keras dan membiasakan berani bertanggung jawab, dan membiayai diri sendiri dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri. Tokoh yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia mendirikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan adalah orang yang mendirikan organisasi Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar mengusahakan diri pada pengembangan agama Islam. Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta negara. Dasar pendidikan Muhammadiyah ini ada 5. Yang pertama, perubahan cara berpikir, kedua, kemasyarakatan, ketiga, aktivitas, keempat, kreativitas, yang terakhir, optimisme. Tokoh yang keempat adalah Rahma El-Yunusiyah. Dia mendirikan Dunia Putih di Padang Panjang. Nama Rahma El-Yunusiyah tidak tercatat sebagai salah satu nama pahlawan nasional. Namanya juga masih asing didengar dan belum banyak dikenal di dunia pendidikan. Tidak semasyhur nama besar pahlawan wanita seperti Cut Nyak-Dien, Dewi Sartika, ataupun Raden Ajeng Kartini. Meskipun begitu, perjuangannya dalam dunia pendidikan tidak dapat diragukan lagi. Sebuah nama besar seorang Rahma El-Yunusiyah yang lahir pada tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah atau 20 Desember 1900. Materi selanjutnya mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulannya. Masalah yang dimaksud itu adalah masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Masalah mutu dipermasalahkan jika pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja atau performance test. Lazimnya, sesudah itu masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Masalah yang ketiga ada masalah efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah yang terakhir adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.
Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan ada 4. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan ada 4. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Kedua, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang ketiga, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Yang keempat, pendidikan tenaga kependidikan, prajabatan dan dalam jabatan perlu diberikan pelatihan khusus untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Materi selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Ada 5 faktor. Yang pertama, perkembangan nilai budaya dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Ketiga, aspirasi masyarakat. Keempat, keterbelakangan budaya dan sarana. Dan yang terakhir, permasalahan aktual pendidikan. Yang pertama, perkembangan nilai budaya dan seni. Perkembangan iptek. Adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni telah membawa kemakmuran bagi manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah menimbulkan cabang ilmu pengetahuan yang baru, antara lain teknik modern, teknologi gedung, dan teknologi hutan. Kemudahan yang didapat dari penerapan penggunaan teknik modern, misalnya dengan teknik modern berupa bendungan. B. Perkembangan seni. Seni merupakan kebutuhan hidup manusia. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut tersedianya sarana pendidikan tersendiri di samping program-program lain dalam sistem pendidikan. Faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan perkembangan masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Penyebab penduduk yang tidak merata di tanah air akan menimbulkan masalah baru. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber dari 2 hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Faktor yang ketiga adalah aspirasi masyarakat. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anak memperoleh pekerjaan yang lebih layak daripada orang tuanya sendiri. Dorongan yang kuat ini terdapat pada anak-anak sendiri. Mereka, para orang tua dan anak-anak merasa susah jika mendapat rintangan dalam bersekolah dan melanjutkan studi. Mungkin ini dapat dipandang sebagai indikator tentang betapa besarnya aspirasi orang tua dan anak terhadap pendidikan itu. Faktor yang selanjutnya yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan ini terjadi karena letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat misalnya terpencil. Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendiri masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya, umumnya dialami oleh masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dan masyarakat yang kurang terdidik. Kemudian tentang permasalahan aktual pendidikan di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Kedua, masalah kurikulum. Ketiga, masalah peranan guru. Keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Penanggulangan permasalahan pendidikan itu bisa dilakukan dengan pendidikan harus senantiasa diperbarui atau direnovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pendidikan bersama bidang terkait berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk atau pendidikan harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. Sementara itu, sistem pendidikan diperbarui atau dikembangkan sehingga dapat memenuhi aspirasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu adalah upaya-upaya pembaruan pendidikan.
Ada pembaruan kurikulum itu. Yang pertama ada kurikulum 1968 dan sebelumnya. Yang kedua ada kurikulum 1975. Ketiga ada kurikulum 1984. Yang keempat ada kurikulum 1994. Yang kelima ada kurikulum 2004. Yang keenam ada kurikulum 2006. Pengelolaan pendidikan inovatif. Inovasi pendidikan digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan atau untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat diciptakan inovasi-inovasi baru. Inovasi ini harus disebarkan agar terjadi perubahan sosial. Usaha penyebaran inovasi ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu peran TIK dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, pengertian TIK merupakan singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertiannya adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris disebut dengan Information and Communications Technology. Pembelajaran yang berbasis TIK itu antara lain adalah e-learning, blended learning, ada pembelajaran daring, dan ada pembelajaran luring. Yang pertama adalah e-learning. E-learning itu adalah sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Selanjutnya, blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online, lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Selanjutnya ada pembelajaran luring. Sistem pembelajaran luring atau luar jaringan artinya pembelajaran dengan memakai media seperti televisi dan radio. Jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring. Dan jika siswa melakukan offline conference dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, hal itu adalah contoh aktivitas dari pembelajaran luring. Pemanfaatan TIK itu ada 4. Yang pertama, ruang guru. Yang kedua ada ruang belajar. Yang ketiga, pusat teknologi komunikasi atau yang disebut dengan Pustekom, dan TV education. Pertama yaitu ruang guru. Ruang guru adalah platform pembelajaran daring yang memiliki banyak fitur, boleh jadi terlalu banyak, yang mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran siswa di luar sekolah, yang menggunakan media aplikasi mobil, Android, dan iOS. Fitur utama yang ditawarkan berupa video pembelajaran yang dibawakan oleh guru-guru terkualifikasi, dilengkapi oleh animasi yang memperjelas materi yang disampaikan. Dampak yang paling besar adalah bagaimana mereka bisa belajar kapan saja tanpa kejenuhan membaca buku paket. Karakter, perilaku, dan potensi anak sangatlah berbeda. Ada yang mampu membaca teks dengan baik dan tidak merasa jenuh. Ada juga yang lebih mengandalkan kecerdasan visual dan pendengarannya. Ada rumah belajar. Rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Portal ini dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar alternatif baik itu di dalam dan luar jam sekolah. Di dalam portal rumah belajar terdapat sejumlah fitur menarik seperti buku sekolah elektronik, sumber belajar, dan laboratorium maya. Fitur buku sekolah elektronik dapat menjadi alternatif untuk para siswa yang tidak dapat membeli buku fisik ataupun sebagai tambahan referensi acuan belajar selain dari buku yang telah dimiliki.
sebelumnya memiliki tugas yang fungsi dalam mengawal kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi TIK di lingkungan Kemendikbud dan penyedia layanan teknologi pembelajaran bagi masyarakat pendidikan dinilai perlu menjadi satu unit kerja yang terintegrasi dengan penyedia data pendidikan dan kebudayaan yang sebelumnya berada di unit kerja Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan PDSPK. Dan yang terakhir adalah TV Education. TVE atau yang disingkat dari Televisi Edukasi adalah sebuah stasiun televisi di Indonesia. Stasiun televisi ini khusus ditujukan untuk menyebarkan informasi di bidang pendidikan dan berfungsi sebagai media pembelajaran masyarakat. Adapun peran TIK dalam pendidikan dan pembelajaran pada era pandemi COVID-19 ini, teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik, teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan argumen. Teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebelumnya kita juga harus tahu mengenai sedikit demi sedikit tentang roadmap pendidikan 15 tahun ke depan. Nah, pada draft roadmap pendidikan nasional menggariskan bahwa visi pendidikan Indonesia 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Kemudian ada pendidikan merdeka belajar kampus merdeka. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Ada 4 rangkuman kebijakan dari Kampus Merdeka. Yang pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, hak belajar 3 semester di luar prodi. Yang ketiga, pembukaan prodi baru. Yang keempat, kemudahan menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri bidang hukum. Tanggapan jika dilihat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ada baiknya pandangan soal peta jalan pendidikan yang disusun Kemendikbud dengan disesuaikan di Undang-Undang Dasar atau regulasi yang terkait dengan pendidikan. Agar konsep peta jalan pendidikan ini bisa sejalan dengan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, peta jalan pendidikan tersebut belum bisa sepenuhnya menjadi panduan dan arah untuk mengatasi segala problematika pendidikan. Tanggapan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dengan adanya rancangan peta jalan pendidikan itu tetaplah memfokuskan dan membentuk siswa yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pendidikan kampus merdeka itu juga bisa membentuk siswa menjadi mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tanggapan jika dilihat dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, maka dari itu dengan adanya peta jalan pendidikan diharapkan bisa membangun platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi. Dengan adanya pendidikan dan kampus Merdeka Belajar itu, maka para siswa bisa memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, pembelajaran sesama rekan, dan kolaborasi antar pemerintah daerah dengan insentif yang tepat. Tanggapan jika dilihat dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang itu bebas untuk memeluk agama, bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran, maka dengan adanya peta jalan pendidikan dan kampus Merdeka Belajar, setiap pengaturan ruang kelas dan para peserta didik, juga mahasiswa, diberi kebebasan untuk menyesuaikan tata letaknya, dekorasi sesuai kebutuhan atau preferensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas. Tanggapan jika dilihat dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945,
Tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka dari setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut ambil bagian dalam pertahanan negara. Kedepannya sangat dipentingkan pendidikan kesadaran terhadap bela negara. Tanggapan jika dilihat dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka di sini peta jalan pendidikan guna meningkatkan pendidikan bisa dengan membentuk sekolah penggerak untuk memelopori inisiatif Merdeka Belajar melalui pembimbingan, dukungan rekan, dan pemberdayaan teknologi dalam ekosistem sekolah. Tanggapan jika dilihat dari pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Karena peradaban negara semakin modern, maka perkembangan pendidikan juga akan fleksibel, di mana kurikulumnya berdasarkan kompetensi sebagai kerangka dan fokusnya kepada keterampilan lunak atau soft skill dan pengembangan karakter. Tanggapan jika dilihat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal ini berisikan tentang perekonomian. Pada peta jalan pendidikan 2020 sampai 2035 juga ada disebutkan tentang ini, yaitu termasuk di dunia kerja. Diharapkan bisa mempercepat akses digital di semua sektor industri. Tanggapan jika dilihat dari pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal ini kan berguna untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam sila kelima, di mana Indonesia menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, pada kenyataannya masih banyak aparatur negara yang tidak menerapkan aturan ini sebaik mungkin. Pada peta jalan pendidikan itu ada dikatakan bahwa kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Maka ada baiknya fakir miskin, anak-anak, masyarakat yang lemah dan tidak mampu itu, namun yang memiliki semangat untuk mengejar pendidikan diberi bantuan dari pemerintah dan bisa juga diundang pada kegiatan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tanggapan jika dilihat dari pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang bendera negara Indonesia, yaitu sang merah putih. Jadi untuk meningkatkan semangat dalam kepemimpinan bela negara, maka ikuti upacara dengan baik dan disiplin. Dengan begitu, hal ini dapat mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air di kalangan peserta didik. Ada tanggapan jika dilihat dari pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal ini menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol, salah satunya yaitu bahasa sebagai jati diri bangsa dan identitas NKRI. Untuk meningkatkan kemampuan dan memperlancar berbahasa bisa diterapkan dengan mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga teman-teman bisa lebih memahami tentang materi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun perkataan yang sudah dipahami. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.